Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kakak-kakak panitia yang semangatnya luar biasa, dan tak lupa kepada seluruh peserta yang insya Allah calon para juara. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, buah hatinya Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, intannya kota Madinah, berliannya kota Mekah, pemimpinnya umat Islam sedunia, yakni junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Rio Rami Andika dari Pangkalan Manam, Jombang. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menanamkan rasa takwa kepada Sang Maha Pencipta, sesuai dengan dasar Dharma Pramuka yang pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tema ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anggota pramuka dan sebagai bagian dari masyarakat. Takwa merupakan sikap atau perilaku yang menunjukkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam aspek kehidupan. Dalam konteks pramuka, takwa bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga menjadi landasan dalam setiap ketindakan dan keputusan yang kita ambil. Hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya dan melimpah ruah. Bermacam-macam keanekaragaman, mulai dari suku, adat, bahasa, maupun agama. Perbedaan tersebut jangan sampai menjadikan kita lalai akan keagungan Tuhan yang menciptakan semua tanpa ada kurangnya. Tuhan yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung luas yang terbentang, lautan yang bergelombang, serta menciptakan matahari dan bulan yang tak pernah padam sampai akhir zaman, yang tentunya mempunyai maksud dan tujuan. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran Juz 3 ayat 102. Maksud bertakwa yang sebenarnya di sini adalah sikap yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepadanya, selalu bersyukur kepadanya, tidak ingkar terhadap nikmatnya, dan tidak pula melakukan maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa attabi'is sayyi'ata hasanata tamhuma wa khaliqin nasa bihuluqi hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah istilah yang berbunyi, jauhlah apa yang tidak diinginkan, mendekat, melekat, menjerat, menghadirkan hati untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Hal tersebut
adalah konsep dari ketakwaan. Hadirin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat juga dilakukan dengan mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bertakwalah dengan melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menjalankan sholat fardu dan sholat sunnah. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berkata bahwa orang bertakwa bukan orang skeptis yang menunggu hadirnya keajaiban barulah dia mau bertakwa. Namun dia yang senang berusaha, rajin bekerja karena dia sadar bahwa takwa itu kemampuan melaksanakan apa yang diperintah, kemampuan menjauhi apa yang dilarang, dan ini adalah cerminan dari usaha manusia untuk menanamkan rasa takwa dalam hatinya. Hadirin yang berbahagia, bagaimana upaya kita untuk menghindari sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara melatih diri untuk ingat bahwa syirik adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menegakkan sholat, melakukan sholat dengan benar akan menghindari seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin, mengapa takwa itu penting? Jawabannya, takwa memberikan kita pedoman moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika kita memiliki rasa takwa, kita akan lebih mudah untuk memilih jalan yang benar. Misalnya, dalam situasi di mana kita melihat teman melakukan kecurangan, rasa takwa akan mendorong kita untuk memberitahu dan mengingatkan mereka akan pentingnya kejujuran. Hadirin, lantas kenapa kita harus bertakwa? Jawabannya, karena Tuhan selalu bersama orang yang bertakwa. Surga terbuka untuk orang yang bertakwa. Kemuliaan di mata Tuhan untuk orang yang bertakwa. Orang kaya raya, orang tinggi pangkatnya, orang banyak ilmunya masih tidak cukup untuk dikatakan sebagai orang yang mulia. Karena sudah jelas orang mulia adalah orang yang memiliki ketakwaan kepada Tuhannya. Karena itulah kita harus memiliki rasa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu, bagaimana cara kita mengimplementasikan takwa dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus rajin ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, kita perlu berdoa dan bermunajat, memohon petunjuknya dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan yang ketiga, kita harus terus berusaha untuk membantu seseorang. Karena membantu seseorang juga termasuk dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai tunas bangsa, sang patriot tunas kelapa, Praja Muda Karana, harus terus menjaga prinsip untuk menanamkan rasa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena semesta tidak hanya butuh orang yang pintar, tetapi pemuda yang berotak london dan berhati Masjidil Haram. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana, berpuluhan menit berdiri di depan. Semoga pidato saya memberi makna. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.